Baru-baru ini dilakukan festival KOR di suatu komunitas gereja. Ada 24 kontingen dari peserta festival. Apakah ada 2 dari ke-24 kontingen tersebut berdoa supaya mereka tidak dapat nomor atau nomor ke-24? Ternyata tidak. Malah ada yang berseloroh, pemimpinnya berkata, bila kita tidak juara 2, baiklah kita menjadi juara pertama. Namun sebenarnya disinilah doa yang terbaik untuk juri, sehingga mereka diberi hikmat surgawi dan boleh memberi penilaian terbaik. Maka di dalam berdoa, berharap yang terbaik dari Tuhan, sekaligus berserah untuk jawab yang tepat darinya. Maka setiap kontingen meminta kepada Tuhan untuk kebaikan latihan KOR, diberi kesehatan, sekaligus mencari pelatih yang terbaik, dan juga waktu untuk latihan, sekaligus bersungguh-sungguh mengetok atau di dalam berlatih. Selamat hari Minggu Rogate Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 7 ayat 1-11. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari, yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Setiap yang meminta akan menerima. Ini terjadi dalam hukum kasih. Memberi bagi yang meminta. Tidak ada kehendak untuk mempersulit. Maka di Minggu Rogate ini kita sebagai umat percaya akan meminta apa yang kita butuhkan. Namun dalam perjalanan doa kita sangat perlu memperbaharui diri, terutama terhadap sesama. Hal pertama, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, sebab penghakiman yang kita pakai menghakimi, kita akan dihakimi, dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Kita akan berangkat dari pengenalan diri sebelum menilai orang lain. Maka dengan pengenalan diri yang baik, kita akan lebih mudah memahami orang lain. Jangan sampai melihat selumbar di mata orang lain, namun balok dalam mata sendiri. Tidak mungkinlah kita berkata hendak mengeluarkan selumbar itu dari mata sesama sendiri, padahal adalah balok di dalam mata sendiri. Jangan kita hidup dalam kemunafikan. Perlu memperbaiki diri dengan mengeluarkan balok dari mata sendiri, barulah akan melihat dengan jelas selumbar itu di mata seseorang. Hal yang kedua, jangan memberi barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kita. Setelah kita memperbaiki diri, lalu kita boleh
terhubung dengan Tuhan dalam doa. Dan kita akan menghidupi firman ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kesungguhan dalam berdoa akan memberi kita ketenangan, sukacita. Jadi jika kita diperintahkan untuk meminta, namun bukan berarti kita pasif, tetapi bergerak mencari, lalu melakukan 3 sikap pendoa dalam hidupnya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi seseorang yang berdoa itu harus terus-menerus berdoa, bertekun tak putus-putusnya. Inilah fakta yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi walau ada mirip antara roti dan batu, antara ular dan ikan, orang tua yang bijak akan memberi tepat sebagaimana permintaan anak yang dikasihinya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berdoalah kepada Bapa yang baik. Dia akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita. Dia berharap ada hubungan yang baik antara kita dengannya. Kita bermohon Tuhan memberikan. Persoalan-persoalan kita akan terjawab dengan pengajaran terbaik darinya. Di dalam berdoalah kita memperoleh kuasa serta berkat darinya. Namun, di dalam meminta, mencari, dan mengetuk, jangan kita melupakan hal mendasar. Mencari kerajaan Allah, kehendaknya, dan kebenarannya, atau apa yang dia kehendaki lebih dahulu. Lalu kita akan diberi segala sesuatu kebutuhan kita. Maka kita boleh diperkenan menikmati hasil jerih payah, kerja keras kita dari berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah, yang mendidik kami mau berbicara kepada Bapa dan meminta apa kebutuhan kami. Kiranya ketika kami menjalani hidup, kami akan cerdas, sebab kami sudah dididik oleh Tuhan Pencipta. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.